Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wal naf'a wal intifa'a wal dhakirata wa dhakira wal ifadata wal istifadah wal hasa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal du'a ila al-huda wal dalala ala al-khair wa jalla wa mardati wa qurbi wa thawabi. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-imam Abuya As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Marji Al-Asani rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi wa min sa'iri salihin fi darin amin fi kitabihi Adabul Islam fi Nidamil Israh al-Anqal. Alhamdulillah, kemarin kita sudah membahas tentang beberapa kewajiban laki-laki kepada perempuan. Terus kita sudah membahas tentang akhlak seorang istri kepada suaminya. Hendaknya ia tidak membebani suami dengan perkara yang ia tidak mampu. Apabila suami tidak mampu, hendaknya istri juga ikut membantu dalam urusan ekonomi rumah tangga. Dan hendaknya wanita itu bisa qanaah dan mengatur keuangan. Berat kayaknya ya? Tidak berat, pahalanya banyak. Pahalanya, jangan lihat beratnya, lihat pahalanya. Jangan lihat beratnya. Kalau lihat pahalanya, insya Allah seberat apapun terasa ringan. Kalau kita lihat pahalanya, lihat ridha Allah Subhanahu Wa Taala, seberat apapun ujian itu akan terasa ringan. Walal mar'ati, dan atas perempuan atau istri antar goba robiba yargobu antar goba hendaknya membenci anil kasbil harami, dari pekerjaan yang haram, lima fihi minal halaki wad dimar, karena di dalam pekerjaan haram itu terdapat kerusakan, wadimar, dan kehancuran. Kerusakan dan kehancuran. Kalau dikasih rezeki yang haram, uang walaupun banyak, hendaknya punya keberanian untuk menolak. Ini saya kasih uang berapa? 20 juta. Nggak tanya uang dari mana, langsung diambil saja. Hendaknya ditanya uang dari mana. Oh, hasil nyuri saya. Oh, enggak mau saya, enggak mau. Karena apa? Seumpama kita dikasih barang curian, ya, andai kata rambutan lah, 2 biji rambutan. Kita makannya enak, tapi berapa menit? 5 menit seumpama, 2 menit lah, 2 menit itu enaknya. Tapi setelah itu masuk ke dalam tubuh menjadi daging yang haram. Daging yang haram itu, yang tumbuh dari makanan yang haram, itu untuk diajak ibadah itu berat. Jadi itu menjadi beban dalam hidup kita. Kita diajak ibadah berat. Terus dosanya masih kita tanggung sampai kiamat. Jadi nikmatnya hanya 3 menit, kita menanggung beban dari dosanya sampai hari kiamat. Selama belum diikhlaskan, masih menjadi beban terus. Itu bahaya makanan yang haram. Makanya kasihan, sangat kasihan sekali anak-anak yang disuapi orang tuanya dari makanan haram. Dia ingin sholat berat, dia ingin puasa berat, dia ingin ngaji tidak kerasan. Na'udzubillah min dzalik. Hendaknya wanita itu tidak suka apabila diberikan hasil rezeki yang halal, yang haram. Fakullu lahmin, maka adapun setiap daging nabata yang tumbuh min suhtin, dari makanan haram, min suhtin, fannaru aula bihi, masyaallah. Fannaru, maka adapun api neraka, aula, itu lebih berhak bihi, terhadap laham tersebut.
daging yang tumbuh dari makanan haram itu lebih pantas untuk dibakar di neraka. Naudzubillah min dzalik. Maka hakikatnya seorang suami yang sayang kepada istrinya itu dia tidak akan menyakiti istrinya. Hakikatnya suami yang sayang kepada istrinya, dia tidak akan menyakiti istrinya. Menyakiti itu berupa ucapan, berupa memberikan makanan haram. Itu sama dengan menyakiti. Ujung-ujungnya istrinya dibakar di neraka. Na'udzubillah min dzalik. Waqad kana, dan sungguh telah ada siapa nisa'us salafi, wanita-wanita salaf dari kalangan para sahabat tabi'in, wanita-wanita zaman dulu sekali. Taqul, itu berkata, siapa al-wahidatu, salah satu dari mereka, salah satu minuna dari mereka, nisa'us salaf, li zawjiha, pada suaminya, au abiha, atau kepada ayahnya. Dulu wanita-wanita salaf itu berkata kepada suami atau kepada ayahnya, berkata begini, iyyaka wa kasbal harami, takutlah engkau berserta dengan pekerjaan yang haram. Takutlah engkau terhadap pekerjaan yang haram. Terus apa katanya? Fa inna nasbiru 'alal ju' wad-durri, sesungguhnya kami para wanita bisa sabar atas rasa lapar dan bahaya. Oke, kalau memang harus dikasih uang sedikit, yang penting halal, kita puasa siap daripada disuapi makanan haram. Jadi seseorang memasukkan makanan haram ke mulutnya itu sama dengan memasukkan bara api. Na'udzubillah min wala nasbiru 'alan nar, wala nasbiru, dan kami tidak bersabar 'alan nari, atas api neraka. Itu ya. Jadi kita harus punya komitmen, jangan sekali-kali mengkonsumsi barang haram. Barang haram itu bisa jadi cara mencarinya yang haram, sama korupsi, mencuri, menipu, dan lain-lain. Bisa jadi uangnya asalnya halal tapi dibuat beli barang haram. Babi goreng, ya. Terus katak goreng, ya. Rica-rica nyambi, ya. Rica-rica sop buntut ular. Itu bisa jadi pekerjaan kita halal, tapi setelah dapat uang halal dibuat beli perkara yang haram. Itu juga tidak boleh. Wala yasihu, udah titik. Ini penting ya. Apa? Waqad kana nisa'us salafi. Ini jadikan prinsip ini bagi yang perempuan. Waqad kana nisa'us salafi taqulul wahidatu minhunna li zawjiha aw abiha, iyyaka wa kasbal haram, fa inna nasbiru 'alal ju' wad dur wa la nasbiru 'alan nar. Ini prinsip wanita salaf seperti itu. Itu harus dijadikan prinsip hidup. Wala yasu, dan tidak boleh, tidak sah, tidak benar, li zaujati, bagi istri, apa imtiaduha, apa imtiaduha, merasa beratnya zaujah, min tahawuli mali zaujiha, dari berubahnya ekonomi suaminya mar'ah, min yusrin, dari muda, ila usrin, pada kesulitan. Artinya gini, hidup itu biasa, terkadang rezeki itu banyak, terkadang sedikit. Seperti kayak gini, seperti bulan-bulan seperti ini ya, itu jual baju cepat karena sebentar lagi lebaran, kurma cepat ya, sembako itu, makanan-makanan, buah-buahan cepat ya. Baju, termasuk baju cepat. Kadang toko baju itu kalau bulan-bulan seperti ini itu nambah karyawan, yang asalnya 1, 2 menjadi 16, saking larisnya. Tapi setelah hari raya sampai menjelang
Idul Adha itu biasanya sepi. Ya. Kalau ada banyaknya rezeki di bulan Ramadan, atau kalau di Jawa Tengah itu kadang sebelum puasa sudah beli. Sebelum puasa sudah beli. Ada ibu-ibu itu ke pasar, Bu mau kemana? Mau beli baju buat Lebaran. Loh, ini kan baru Syakban. Iya, karena kalau puasa mendekati hari raya biasanya mahal. Atau kalau jahit ditunda-tunda, hari raya kurban baru jadi. Jadi terus hari rayanya pakai apa? Jadi belinya jauh-jauh hari. Nanti ada waktu-waktu di mana keuangan itu surut. Nah, mestinya seorang istri itu ketika suaminya keuangannya berupa yang asalnya banyak, terus kemudian ekonominya surut, mestinya hendaknya cintanya tidak berubah, pelayanannya juga tidak berubah. Kalau belanjanya banyak disayang-sayang, ya. Kalau belanjanya sedikit, dipanggil nggak mau datang. Nah, untuk dibantu, dikasih semangat. Suami itu dikasih semangat. Udah nggak usah kerja ya, tadi jualan nggak laku-laku, udah ya sabar. Nah, yang penting berangkat, walaupun nggak dapat uang kan dapat pahala. Terus berangkat lagi. Akhirnya ada yang kenal 1, 2 punya langgan, 1, 2, 3, terus dikasih kartu nama, nomor telepon. Akhirnya setiap butuh telepon. Kemana? Nggak pernah lewat sini. Saya mau beli ini gitu. Nah. Sabar. Jadi memang kadang mengawali bisnis itu butuh keberanian. Terkadang kita mau jalan, ya, suami mau jalan dagang apa gitu, kata istrinya apa? Siapa yang mau beli? Saya pernah gitu, pernah. Saya itu di rumah sedia madu. Pertama ada teman punya madu liar, madu ternak. Gitu. Terus saya ngambil 1 galon besar. Kata istri saya apa? Buat apa ini ya katanya? Buat apa gimana? Dijual, siapa yang mau beli? Siapa yang mau kesini? Siapa ya? Bingung ya. bingung. Nah, akhirnya ya udah beli botol kosongan ya, botol kosongan, ada yang 500 mili, ada yang separuhnya 250 mili, kita masukkan. Yang ternak terus kita kalkulasi, berarti per liternya sekian, oh berarti ngambilnya sekian per botol, oke. Langsung difoto, scrap gitu ya, foto. Dimasukkan marketplace Facebook. Ada yang tanya-tanya, dijawab sampai jam 12 malam. Maaf ya, nggak jadi. Alhamdulillah. Ada yang tanya itu udah alhamdulillah. Sekarang tanya, mungkin besok akan punya. Yang penting kita menghadapinya ramah. Jangan langsung nggak jadi beli terus ditanya-tanya tok. Itu nggak beli. Jadi dengan kesabaran kita, keramahan kita, insya Allah sekarang nggak jadi beli, terus besok dia kembali lagi. Memang agak mahal daripada yang lain, tapi yang lain judes-judes, males saya. Sampai kiamat nggak mau beli gitu. Nah gitu, repotnya. Kalau kita ramah, insya Allah nggak apa-apa, tapi orangnya baik, itu insya Allah nambah pelanggan satu persatu. Akhirnya setiap orang pasang di WhatsApp, ya. Pasang di WhatsApp, pasang apa gitu, WhatsApp, IG, Instagram, apa gitu, pelanggannya banyak insya Allah. Sekarang itu cari uang itu sangat mudah. Bahkan kita itu sekarang itu bisa makan dan dapat uang tanpa keluar kamar. Makan dan dapat uang tanpa keluar kamar. Contoh seumpama, ini kan ada rumah baru ya, itu kan ada jendelanya. Dia itu posting mendatangkan barang dulu, banyak datang barangnya. Terus barang datang dibuka, unboxing ya, buka, terus difoto, cekret, ada yang pesen, terus punya langganan paket, ambil di sini barang saya banyak, diambil, terus dapat uangnya lewat transfer. Terus dia lapar pakai GoFood, jadi dia itu di rumah nggak kemana-mana, makan, foto, tidur, udah nggak keluar rumah sama sekali.
Sekarang itu bisa. Dulu orang cari uang itu Masya Allah. Mulai dari bangun tidur sampai mau tidur lagi sampai itu nggak dapat uang. Ada yang dapat uang cuma bisa buat makan. Sekarang itu dunianya luar biasa. Kita bisa dapat uang dan makan ya, sambil jualan cukup di dalam kamar. Beli data juga gitu gampang. Ya. Kirim data sekian, berapa transfer, selesai. Jadi lebih meminimalisir dosa, nggak usah ke pasar. Tapi dibilang nggak usah ke pasar, perempuan itu buka marketplace mulai jam berapa sampai jam berapa kuat. Seperti orang jalan-jalan di mall. Buka apa itu loh? Scroll, oh ini itu ya, seret. Tiba-tiba paket, suaminya kaget. Siapa yang pesan? Dia nggak pesan. Tiba-tiba datang satu tosa. Itu sekarang itu ya gitu. Cari uang sekarang mudah. Insya Allah nanti nggak usah khawatir lah. Untuk nggak makan nggak usah khawatir. Kalau cuman cari nasi 6 piring insya Allah mudah. Ya. Pertama kan kalau mantan baru kan cuma 6 piring ya. Suaminya 3 piring, istrinya 3 piring. Anak lahir ya Allah nambah lagi 3 piring. Berapa? 9 piring. Anaknya nomor 2 lahir. Berapa jadinya? Berapa? 9, 12 piring. Insya Allah Allah karim ya. Allah karim, karim, karim. Itu selesai ya. Kalau pusing, sumpah nggak punya uang, nyanyi itu. Allah karim sampai nangis-nangis sedikit. Ya Allah, Allah karim. Insya Allah dimudahkan sama Allah. Faminal qabihi, dan sebagian daripada perkara yang buruk antataghayyara, apabila berubah siapa zaujah mar'a bitaghayyiril hal, dengan sebab berubahnya keadaan. Suaminya uangnya banyak, dia cintanya luar biasa. Kamu kenapa sayang sama suami kamu? Karena saya dituruti terus. Giliran suaminya jatuh, nggak bisa beliin apa-apa, sayangnya hilang. Na'udzubillahi min dzalik. Jangan. Inna 'alaiha an tarda bil qada. Inna 'alaiha, sesungguhnya wajib bagi mar'ah an tarda, hendaknya ia ridha bil qada'i, pada keputusan Allah. Wa antakuna, dan hendaknya ada sebab mar'ah li zaujiha pada wa antakuna li zaujiha fi syiddatihi kama kanat titik ya. Wa antakuna, dan hendaknya wanita itu li zaujiha pada suaminya fi syiddatihi, di dalam kesulitannya zauj, kama kanat lahu fi rakhai, sebagaimana ia kepada suaminya ketika kayanya suami. Hendaknya istri itu dia bersikap sama. Ketika istrinya jatuh atau bangkit, dia tetap sayang. Dia tetap sayang. Karena hakikatnya apa ya? Seseorang itu yang dinilai itu hatinya. Ketika suami itu kaya, terus dia sangat dermawan kepada istrinya, itu hakikat suaminya seperti itu. Andai kata dia ekonominya lemah, terus nggak bisa ngasih banyak, ya karena terpaksa. Sebenarnya cita-citanya tetap memberi yang banyak. Gitu. Wa asyaddu anna katsiran minal fadilat, wa asyaddu, dan saya Abu Yazid Muhammad bersaksi, anna katsiran minal fadilat, sesungguhnya banyak sekali dari wanita-wanita yang mulia, hadza haluhunna, ini adalah kondisi mereka. Para wanita-wanita yang mulia itu cintanya stabil, baik dalam keadaan ekonominya buruk atau baik cintanya stabil. Yasbirna, mereka bersabar. Alimatin an intadharul faraja,
alimatin, seraya mereka tahu anintadara al-faraja, untuk menunggu jalan keluar, menunggu rezeki yang lapang. Min afdali anwa'il ibadah, merupakan gini ya, yasbirna, mereka bersabar, alimatin, seraya mereka tahu bahwasanya menunggu ke lapangan rizkinya suami, bukan lapangan sepak bola ya, ke lapangan kejembaran itu ya, kejembaran rizkinya suami, min afdali anwa'il ibadati, sebagian dari paling utamanya macam-macam ibadah. Ibadah itu banyak, tapi yang paling afdal adalah bersabar menunggu lapangnya rezeki. Ini sambil doa. Dulu ya. Ini enggak curhat ya. Ini pengalaman. Daripada saya cerita orang lain, saya sudah mengalami hal-hal yang pahit juga pernah, tapi sangat sedikit sekali. Ketika dulu itu masih baru pindah ke Sidoarjo itu, yang kenal belum ada, nggak ada yang kenal, nggak ada yang ini. Jadi anak ngaji di rumah baru berapa itu, ya, pagi duduk-duduk santai, ada orang berangkat kerja kita santai duduk, ya duduk-duduk sama anak sama istri main-main gitu. Oh mungkin Allah memang masih menyuruh kita santai dulu. Itu nggak bisa kita paksa. Pokoknya harus seperti ini nggak bisa. Semua melalui proses. Ketika masih agak kesulitan ya, yang seperti cerita kemarin itu, uang 500 di tempat sampah dicari-cari kalau lagi butuh, itu istri saya sering apa? Baca manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Itu istri saya. Istri saya itu bisa baca cepat. Kalau saya nggak bisa baca cepat seperti orang-orang, itu nggak bisa. Saya itu bahasanya pelan, saya pahami. Kalau istri saya bisa baca cepat. Jadi sehari itu selesai baca manaqib, besok baca lagi, besok baca terus. Karena di manaqib itu yang diceritakan adalah cerita orang-orang soleh. Ya, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu dzurriyyah, ya, keturunan Rasulullah, orang alim, orang soleh. Nggak ada wali bodoh, itu nggak ada. Ya, beliau itu alim, sangat dekat kepada Allah. Ketika cerita orang alim, orang soleh ini disebutkan, yang turun adalah rahmat Allah. Kenapa? Ketika kita membaca sirah, sejarah orang alim, orang soleh, kita akan tertarik meniru cerita itu, sehingga kita terpengaruh ingin meniru kebaikannya, kealimannya, kesolehannya, amalnya, ibadahnya, tahajudnya, dan seterusnya. Sehingga hal itu mudah untuk mendorong kebaikan kita, sehingga Allah berbelas kasih kepada kita, Allah sayang kepada kita, terus kita minta kepada Allah. Nah, bagaimana dengan tawassul? Maklum, tidak masalah. Ya Allah, atas nama para kekasih-kekasihmu ini, ya Allah, mohon belas kasihanilah saya. Apakah minta kepada beliau para wali? Enggak, tetap mintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk ada lagi, saya dapat ijazah itu dari guru saya itu sholawat nariyah. Saya waktu di Arafah itu telepon sama guru saya, adiknya Mbak Maimun itu, saya telepon. Saya itu kalau telepon guru saya pasti nangis. Saya di Mekah itu kalau telepon pasti nangis, merindukan dimarahi guru. Cuman kalau di sini dimarahi guru seneng apa dendam? Saya dimarahi guru itu seneng apa marah apa dendam? Seneng. Nggak ada yang berani bicara ini. Kalau kita masih di pondok, ditegur guru itu marah. Saya dulu ditegur guru saya itu, saya ini udah berusaha gini, masih salah aja gitu. Giliran mondok di Mekah, kita di pondok, dan di sana itu agak bebas, terserah. Sama di sini terserah. Mau ngaji sepuasnya silakan. Karena pondok saya itu dirubat, bukan didakhili. Kalau dirubat Jawa itu agak bebas. Kalau dakhili semuanya dalam pantauan Abu Yazid Muhammad. Saya pondok di luar.
Jadi mau ngaji nggak ada yang marahin, mau kerja nggak ada yang. Pada saat itulah saya rindu guru saya yang selalu membimbing setiap langkah-langkah saya. Setiap telepon nangisnya. Itu dikasih apa? Udah nggak usah sedih, nggak usah susah. Kalau ada apa-apa, banyak-banyak baca sholawat naria. Sama baca sholawat naria itu artinya seperti apa? Luar biasa itu. Tanhalu bihil uqadu. Apa? Tanhalu bihil uqadu. Wa tangfarju bihil kurab. Wa tubdo bihil hawaij. Wa tunalu bihir raghaib. Wa husnul khatimi wa istasqa wa mawjul karim. Nah itu artinya luar biasa. Jadi banyak-banyak baca itu. Terus lagi ada lagi dari Mbak Maimun itu saya dapat ijazah ketika di Arafah. Itu ijazah agar dompetnya nggak kering, dompetnya nggak habis-habis. Itu saya diijazah beliau di Arafah. Doanya itu tulis kalau mau tulis, kalau mau. Insya Allah uangnya nggak bisa ngabisin. Mau dihabis-habiskan nggak habis-habis, insya Allah. Doanya itu Allahumma inni as'aluka rizqan katsiran halalan thayyiban mubarakan fi asta'inu bihi alal fi'al ala al fi'al pakai ain alal fi'al. Itu setiap doa saya ikutkan. Allahumma inni as'aluka rizqan katsiran halalan thayyiban mubarakan fi asta'inu bihi alal fi'al. Ya Allah, saya meminta kepadamu rezeki yang banyak, yang halal, yang berkah, yang bisa buat semua. Mau haji bisa, mau umroh bisa, beli mobil bisa, beli tanah bisa, beli kitab bisa, beli lemari bisa, dan seterusnya. Allahumma inni as'aluka rizqan katsiran halalan thayyiban mubarakan fi asta'in. Itu diijazahi beliau ketika di Arafah setelah asar. Insya Allah rezekinya banyak. Nanti ketika suami itu kerja sama agak sulit, istri di rumah ikut tirakat. Termasuk min asbabir rizki apa? Al-waqi'ah ya. Sering. Terus lagi khataman Quran. Khataman Quran, setiap orang khatam 1 kali Al-Quran itu dia berhak mendapatkan 1 doa yang mustajabah. Punya hajat apa? Khatamin Quran 30 juz, terus minta. Insya Allah dikasihkan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Inna alaiha ay tarda bil qada'i wa an takuna li zawjiha fi shiddatin wa min ya'khudna bi aidi azwajihinna. Ya'khudna, mereka mengambil bi aidi azwajihinna, dengan tangan-tangan suaminya, suami mereka. Wa ya'malna, jadi ya'khudna bi aidi azwajihinna, gini ya. Andai kata suami itu udah kerja tapi nggak cukup untuk kebutuhannya 70.000 seumpama, suaminya pendapatannya 50.000, berarti kurang 20.000. Oke,
hendaknya istri ini membantu suami. Bilang ke suami, carikan jahitan dong. Sama ada pabrik tukang jahit apa gitu, garapannya banyak, kita minta, ada ini enggak, kerjaan enggak? Oh ada, saya dapat pesanan baju seragam sekolah, ini harus selesai tanggal sekian, ini saya kurang karyawan, kalau saya ke sana enggak bisa, biar diambil suami saya saja. Nah, nanti sama suaminya diambil 100 potong baju, dibawa ke rumah, dijahit pasang kancing. Kalau sudah dapat 100 distorkan ke pabrik yang pesen tadi. Nah, per bajunya berapa? Alhamdulillah, suaminya pulang kerja bisa ikut jahit, pasang kancing apa. Atau buat kerajinan-kerajinan seperti dari benang itu, disulam buat topinya bayi, kaos kaki bayi, terus itu buat itu. Di sini ada pelatihan kerja enggak? Buat kue ulang tahun, belajar kue ulang tahun, brownies ya, terus apa, roti Maryam, nasi Arab apa gitu, banyak ya, banyak. Pokoknya bantu. Kalau suami ada kurangnya, bantu. Suami itu asalkan dia uangnya banyak, insya Allah keinginannya apa? Istri tidak boleh kerja. Udah berhenti, tidak usah kerja. Duduk manis, senyum-senyum, saya udah senang. Nanti tangannya kasar, ya. Tangannya kasar. Saya tidak tega. Insya Allah gitu. Dimanjakan. Insya Allah dimanjakan, disenangkan. Waya malna, dan bekerja siapa zaujat fil khiyatati, dalam menjahit, wanahwiya, dan yang semisal dengannya. Menjahit, kalau di tulangan itu ada batik baju, batik, buat batik, tenun. Yastadrirna, apa yastadrirna? Berusaha agar berlimpah siapa az-zaujat ar-rizqa, kepada rizki. Dia berusaha agar rizki suaminya itu semakin deras, hatta tanfarija, sehingga terbuka apa lazimatu krisis, apa al-azmatu krisis, agar krisisnya segera berlalu. Watang qasya asyiddatu, watang qasya, dan hilang apa asyiddatu, beratnya kemiskinan. Wa ma ahsanal ilma bi anna ma'al usri yusra. Wa ma ahsanal ilma, dan alangkah baiknya ilmu itu, bi anna ma'al usri yusra, bahwa sesungguhnya ma'al usri yusra. Apa? Setelah adanya kesulitan itu terdapat kemudahan. Wa anna an-na'imad dunyawiyya qad yasiru sahibuha fil ana'i al-ukhrawi. Wa anna an-na'ima, dan sesungguhnya kenikmatan ad-dunyawi, duniawi, qad yasiru, terkadang menjadikan apa nikmat duniawi, sahibahu, pada orang yang memilikinya, ilal ana'i, pada kesulitan, al-ukhrawi, di akhirat. Gini ya, kita nggak usah suudzon sama Allah. Allah gimana kok nggak perhatian sama saya? Saya ini kan ngajar ngaji, saya ini kan melakukan syariat, saya ini kan taat sama Allah. Kenapa Allah kok ngasih rezeki sama saya pas-pasan? Itu ada orang nggak sholat kasih rezeki banyak, kasih uang banyak. Allah itu gimana? Nggak usah gimana-gimana sama Allah. Terkadang kita itu nggak dikasih sama Allah, itu hakikatnya pemberian dari Allah. Ya, kita nggak dikasih sama Allah, itu terkadang hakikatnya pemberian dari Allah. Contoh gini, contoh, nggak dikasih kok dikasih, ya.
nggak dikasih kok, dikasih. Seumpama, andai kata gini, ya. Ketika seorang suami itu dikasih rezeki banyak, ya, dia tidak kuat, dikasih rezeki banyak sama Allah. Tapi hakikatnya dia tidak diberi ketaatan. Saking banyaknya uang, dia bingung, nggak mau pulang, nggak mau pulang. Permalam cari wanita, nakal. Minumannya nggak mau minuman yang halal, minuman mabukan. Dia seakan-akan diberi uang, tapi hakikatnya uang itu menjerumuskan. Ini yang bahaya. Jadi terkadang Allah itu ingin menjaga seorang hamba agar tidak banyak tingkah, makanya dikasih rezeki yang pas-pasan. Nah, saya sendiri di pondok itu, saya di pondok ya, di pondok. Di pondok itu 10 tahun, tidak pernah tahu Kabupaten Rembang. Tidak pernah tahu. Pada pondok 10 tahun, Kabupaten Rembang tidak pernah tahu. Karena apa? Kiriman saya itu, transferan saya, weselan saya itu pas. Jadi buat makan beli kita pas. Buat ngeluyur nggak ada jatah buat ngeluyur. Jadi saya pernah tahu. Bioskop di Tuban nggak pernah nonton ya. Karena mau nonton bioskop gimana? Uangnya buat makan aja kurang. Jadi terkadang sama Allah kita dikasih rezeki pas-pasan agar kita tidak banyak tingkah, agar kita terjaga. Jadi kita husnudzon sama Allah. Contoh lagi gini. Nah, dulu itu ketika saya masih kecil, teman-teman saya itu anak orang berduit. Jadi ketika teman-teman saya itu minta dibelikan motor, langsung dibelikan. Mak, belikan motor itu, teman saya itu dibelikan motor. Dulu itu Supra apa ya? Itu 12 juta mungkin. Itu ini dibelikan baru, ini dibelikan baru, ini dibelikan baru. Ketika sekolah SMP itu, saya mau dibelikan apanya? Ayah saya nyangkul di sawah, nanam sayur. Terus sore ngajar ngaji, malam ngajar ngaji, habis subuh ngajar ngaji. Terus sayur panen, dibawa ke pasar, itu pakai sepeda pancal. Dimasukkan ke keranjang itu, dibawa ke pasar sendiri, dijual pulang. Dapat uang. Mau beli motor berapa? 12 juta. Itu nggak jual sayur, jual kebun. Habis itu nggak makan. Akhirnya apa? Saya nggak dibelikan motor. Alhamdulillah selamat, nggak pernah kecelakaan motor. Nah, terus ketika sekolah, karena itu pakai sepeda apa? Ngegoes ya. Mau main-main kemana? Sepeda goes itu. Sejauh-jauhnya ya mau pergi kemana nggak ada uang. Alhamdulillah selamat. Tapi yang uangnya banyak dikasih motor nggak sampai sekolahan, ya, sampai ke Pacet, sampai lagi ke alun-alun Sidoarjo, nggak pernah sampai sekolahan. Jadi terkadang seseorang itu diberikan harta banyak, itu justru bukan menjadi kenikmatan, tapi malah menjerumus istidraj. Na'udzubillahi min. Makanya saya sendiri ya. Kalau tidak punya uang itu malah senang. Saya kalau punya uang mau doa sambil nangis nggak bisa. Di zona aman, kita bahagia, senang. Mau nangis gimana? Wong senang uangnya banyak. Jadi kelezatan nangis doa itu tidak ada. Mana? Saya kok nggak bisa nangis? Keras hati saya. Nah, tapi istri senang. Ketika kita itu tidak punya uang, benar-benar waktunya bayar listrik hampir diputus, tidak ada uang, waktunya beli beras nggak ada uang, itu kita doa bisa nangis. Ya Allah, mati saya, masa mati ya Allah. Itu bisa doa nangis. Yang asalnya sholat malam malas jadi semangat. Jadi enak mana? Punya uang apa tidak punya uang? Enak mana? Kalau tidak punya uang, malam, apa sholat malam, ya. Mau ngeluyur, nggak ada uang buat ngeluyur, duduk di rumah, akhirnya baca Quran. Pagi karena nggak punya uang, sholat doa sambil nangis. Enak mana? Punya uang apa hidup seperti itu?
Ya enak punya uang tapi tahajud, sholat duha, baca Quran. Tapi jarang sekali. Orang itu kalau sudah punya uang, pikirannya kemana-mana. Nanti jalan-jalan ke sana, jalan-jalan ke sana. Terlalu banyak acara. Buat-buat acara. Itu. Makanya semakin sedikit. Makanya ulama salaf itu kalau punya uang segera dihabiskan. Setelah itu santai, tidak ada beban. Tidak beban pengen gini, pengen. Abu Bakar As-Siddiq kalau punya uang dihabiskan. Besok hidup atau mati nggak jelas. Yang sekarang kita punya uang, perintahnya adalah zakat atau sedekah. Udah habis selesai. Ditinggal ibadah. Nah, kalau sekarang orang hidup kayak gitu dibilang gila. Kamu gila kamu. Cari uang sulit-sulit dikasihkan. Enggak waras kamu. Orang cerdas dibilang enggak waras. Jadi orang cerdas secara agama, mungkin bagi orang awam itu orang yang dibilang apa? Enggak waras. Karena apa? Cari uang sulit, giliran punya uang dibuat sedekah, dibuat dakwah, dibuat itu. Wa anna an-na'imad dunyawi qad yasiru sahiba ilal ana al-ukhrawi. Na'udzubillahi min dzalik. Itu istidraj. Qala wa qad asabahu ju'un yauman. Rawa meriwayatkan siapa Ibnu Abi Dunya anin Nabi dari Nabi Muhammad SAW. Ana sesungguhnya Nabi Muhammad SAW kalau bersabda Nabi Muhammad SAW, waqad asabahu ju'un yauman. Waqad asaba sungguh telah menimpa kepada Nabi Muhammad SAW ju'un apa lapar yauman pada suatu hari, fa'amida kemudian menuju menginginkan siapa Rasulullah SAW ila hajarin pada batu, fawada'ahu kemudian meletakkan siapa Rasulullah SAW pada hajar ala batni atas perutnya Rasulullah SAW asyarifi yang mulia. Masya Allah ya Rasulullah ya. Rasulullah lapar ya, terus ngambil batu ditaruh. Andai kata Rasulullah bisa saya cakin, ya Allah beri saya makanan dari surga, dikasih apa enggak? Dikasih apa enggak? Dikasih. Tapi kalau Rasulullah itu semanja itu ya, kalau Rasulullah semanja itu, maka kita tidak memiliki suri tauladan ya. Andai kata Rasulullah ya, istrinya tidak ada yang dimakan, Rasulullah tidak ada yang dimakan, terus nggak ngambil batu untuk beliau ridho dengan rasa lapar, seumpama beliau berontak sama Allah. Kita tidak ada suri tauladan dalam masalah ridho bima qasamahu. Kita tidak punya suri tauladan hamba yang qanaah. Jadi Rasulullah lapar itu ya karena kita. Rasulullah itu memberikan contoh kepada kita. Rasulullah itu tidak manja. Andai kata Rasulullah manja, ya Allah berikan saya manna was salwa, dikasih apa enggak? Dikasih. Enggak mungkin Allah menolak Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah lapar seperti ini karena siapa? Karena siapa? Karena kita. Rasulullah berlapar-lapar itu demi kita, untuk memberikan contoh kepada kita, suri tauladan kepada kita. Mudah-mudahan Rasulullah SAW dibalas oleh Allah SWT dengan sebaik-baik balasan. Rasulullah kaya, uangnya banyak, dihabiskan untuk perjuangan agama. Hartanya Sayyidah Khadijah sampai habis. Sayyidah Khadijah meninggal itu tidak membawa harta sedikit pun. Kaya, kita kaya, ada suri tauladan siapa? Rasulullah. Kita lapar pun ada suri tauladan siapa? Rasulullah SAW. Ala badni asyarif ala. Terus Rasulullah bersabda begini, ala, ingat, rubba nafsin. Rubba itu bisa sedikit bisa banyak ya. Rubba nafsin, banyak sekali seseorang atau nafsu seseorang, naimatin yang nafsu yang nikmat, merasakan nikmat fid dunya, di dunia, jai'atun
itu lapar, ariyatun dan telanjang, tidak berbusana, yaumal kiamati, di hari kiamat. Banyak sekali orang yang ketika di dunia bajunya bagus-bagus, perutnya kenyang, makanan apa dimakan, giliran di akhirat dia kelaparan, tidak punya baju, disiksa di neraka. Naudzubillahi min. Ala, ingat, rubba mukramin li nafsihi wa huwa la muhinun. Banyak sekali mukramin, orang yang dimuliakan, li nafsihi, pada dirinya, wa huwa, sedangkan ia, laha, kepada nafsu, muhinun, itu orang yang menghinakan. Banyak orang yang berdandan luar biasa di dunia, tapi ketika di akhirat dia menjadi hina. Dia menjadi hina. Na'udzubillahi min. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala, ingat, rubba muhinin. Banyak sekali, atau terkadang ya, rubba itu bisa artinya banyak, bisa artinya. Terkadang seseorang yang menghinakan li nafsi, pada dirinya, merendahkan dirinya. Dia hidup sederhana, hidup khumul, tidak suka terkenal, pakaiannya seperti zahidin, orang-orang yang zuhud, punya harta dibagi-bagikan, tidak dihargai orang, tidak dimuliakan orang, tidak sombong. Wahuwa, sedangkan ialah kepada nafsun, mukrimun, itu memuliakan. Giliran di akhirat dia mulia. Makanya gini ya, kita itu jangan sekali-kali meremehkan orang. Terkadang ada orang di kampung itu sama orang nggak begitu dianggap. Ada orang pekerjaannya sederhana, seumpama jual pentol ya, jual pentol. Dia sombong, nggak sombong. Dia pulang ke rumah dapat uang, dikasihkan anak istrinya. Dia bertengkar, tidak bertengkar. Dia ridho bima qasamahu. Waktunya adzan, dia adzan. Waktunya jamaah, dia jamaah. Ya. Selama dia jual pentol itu, dia sambil zikir, ngegoy sambil zikir, sambil baca sholawat. Pahala apa enggak? Dia ridho apa enggak? Suka jamaah apa enggak? Nah, ketika rapat di masjid, suaranya didengar apa enggak? Hah? Rapat pembongkaran masjid, yang didengar kira-kira suara dia apa suara orang kaya ketika rapat? Hah? Nggak dianggap biasanya. Apa itu? Usul-usul tok, nggak ada uangnya. Padahal orang kaya juga belum tentu. Bisa jadi usul-usul saja, hanya sekedar jadi bendahara saja. Itu mungkin dia tidak dianggap di kampung, tapi dia di sisi Allah dia punya posisi. Ternyata dia termasuk sebagian daripada kekasih Allah. Makanya kita jangan sekali-kali meremehkan orang. Saya sendiri, kalau lihat gembel di pinggir jalan, nggak berani saya menghina. Jangan-jangan, nah itu, jangan-jangan dia ini orang yang khumul. Jangan-jangan dia orang yang kadang tiba-tiba dia menyendiri sholat di pinggir sungai. Allah alam, entah dia itu wali atau orang gila beneran. Yang penting kita tidak menghina. Yang penting jangan-jangan setelah kita hina dia adalah waliyun min auliyaillah. Husnudzon. Jadi terkadang seseorang itu yang dia di dunia tidak begitu mendapatkan bagian di dunia, sedangkan dia di akhirat kedudukannya sangat mulia. Wa min husni syaratil mar'ati, dan sebagian daripada baiknya berhubungannya wanita, bergaulnya wanita lizauji kepada suami, antakuna, apabila ada siapa almar'ah baratan bizaujiha, itu berbakti kepada suaminya, tuqaddimu haqqahu ala haqqiha, dia mengedepankan haknya suami atas hak dirinya mar'ah, wa haqqo qarabatiha, dan mendahulukan kepada hak wa haqqi qarabatiha, haqqi
Dia mendahulukan hak suami daripada hak dirinya, wa haqqi qarabatiha, dan atas hak kerabat-kerabatnya mar'ah. Jadi kalau urusan suami didahulukan daripada hak dirinya atau hak saudari-saudarinya perempuan itu. Fa inna min ajmali anwa'il birri, dan sesungguhnya sebagian daripada paling indahnya macam-macam kebaikan bihi kepada suami, ihsan wa ila ummihi, yaitu berbuat baiknya istri atau mar'ah ila ummihi pada ibunya suami. Nah, termasuk istri yang baik, istri yang berbakti kepada suami adalah istri yang baik kepada mertua. Wa taslimia, dan menyerahkannya mar'ah riyasatal manzili, pada kepemimpinan rumah, iktirafan, karena mengakui, bijamiliha, pada kebaikannya ummi, wa syukran, dan sebagai rasa syukur terima kasihlah kepada ummihi. Dan termasuk gini ya, ketika sampean menjadi menantu, hidup bersama mertua, udah yang banyak ngalah. Walaupun kadang menantu itu ikut sama mertua itu berat ya, sulit. Mau tidur-tiduran dikira menantu kok tidur, nggak doyan kerja. Jadi harus ekstra banyak bersabar dan banyak mengalah ya. Nah, kita ketika hidup di mertua, kita jadikan mertua itu seperti orang tua kita ya, seperti orang tua kita. Kita muliakan, kita jadikan mertua itu seperti ratu. Kita layani beliau, kita pijetin beliau, kita bantu beliau. Insya Allah nanti akan menjadi menantu tersayang. Enggak Ustaz, itu saya udah gitu, masih enggak sayang sama saya. Yang sabar, Allah maha tahu. Insya Allah enggak seperti itu. Insya Allah enggak seperti itu. Tetap ketika kita hidup sama mertua, kita berikan kepemimpinan kekeluargaan itu kepada ibu mertua. Biarkan semua yang ngurus dapur semuanya atas perintah ibu mertua. Wa idza nasabal khilafu, wa idza nasaba, dan ketika menjadi tetap apal khilafu, perselisihan bainal ummi, antara ibu, wa zaujati, dan istri perempuan. Nah, ini repot ini. Suami bingung, ibunya bilang A, istrinya bilang B. Pokoknya gini. Ini hendaknya bagi menantu mengalah ya, mengalah. Wa imma sabru ala hayatin mariratin, dan ada kalanya harus bersabar atas hidup yang apa? Pahit ya. Pahit. Giliran capek-capeknya ngantuk disuruh nyapu, capek-capeknya ngantuk disuruh bantu ngangkat lemari, mindahin kursi, macam-macam. Yang sabar, pahit ya. Sabar. Wa harbin daimatin, atau peperangan yang abadi, selalu cekcok dengan mertua. Ini rawan. Hidup paling enak itu pas apa? Hidup sama mertua sama klop. Hobinya sama, keinginannya sama, kesukaannya sama, klop. Itu enak. Wa immal masiru, dan ada kalanya menjadi ila ahadi amraini, masiru, kita menuju, wa immal masiru, dan ada kalanya menuju ila ahadi amraini, pada salah satu dari dua hal. Ketika ada ketidakcocokan dengan mertua, menantu perempuan dengan mertua, ini ada kalanya selamanya hidup dalam merasakan kepahitan, kepedihan, atau perselisihan yang tiada hentinya, atau memilih antara dua hal. Ahaduhuma murrun, yang salah satu dari keduanya sama-sama pahitnya.
Yang pertama halu uqdatin nikah, mengurai ikatan pernikahan, artinya cerai. Kalau sampean selalu menuruti ibu sampean, pulangkan saja aku, aduh pusing. Au uqukil ummi, atau durhaka kepada ibu mertua. Ibu, au uqukil ummi, atau durhaka kepada ibu. Atau gini ya, ketika ada perselisihan dua orang ini, suami itu bingung, anak laki-laki ini bingung. Saya membela ibu, bertengkar sama istri, saya membela istri, durhaka sama ibu. Kalau sudah seperti ini, mestinya suami mau mendoktrin istrinya. Makanya saya gini. Ketika saya ajak istri saya pulang ke sini, saya bilang, sampean pingin hidup enak, sampean pingin jadi orang kaya, ya, tolong bantu saya untuk membahagiakan ibu saya. Saya bilang itu sama istri saya. Sampean ingin kaya, sampean pingin enak, sampean pingin hidup yang enak, tolong bantu saya untuk membahagiakan ibu saya. Bantu saya untuk merebut hati ibu saya agar saya mendapatkan ridhonya. Ketika ridho ibu ini turun kepada saya, maka saya akan menjadi anak yang kaya raya. Ketika saya kaya, siapa yang enak? Saya nggak suka pegang uang, nanti saya pegangkan ke sama semua. Nah, alhamdulillah, ya, ketika ibu saya apa itu, istri saya sangat perhatian. Pagi itu dulu masih satu rumah, terus saya buat rumah nggak satu rumah. Setiap pagi dilihat, ibu sudah sarapan apa belum, ibu kesukaannya bubur apa, terus sampai ibu sakit itu, ibu membutuhkan obat apa. Itu istri saya sangat agresif dalam hal itu. Setelah ibu saya meninggal, ayah saya meninggal, itu juga istri saya itu sangat semangat untuk mendoakan kedua orang tua saya yang sudah meninggal. Ketika hari meninggalnya itu ada apa? Selamatan ya, 100 harinya ininya. Itu istri saya mengingatkan, ya waktunya ini. Saya punya saudara, tapi istri saya enggak. Udah, kita saja yang mengcover. Jadi dia berani mengeluarkan uang sekian juta untuk membuat selamatan orang tua. Enggak minta sama saudara-saudara. Saya bilang gitu, hati-hati kamu sama istri saya. Kamu akan menjadi orang yang sangat kaya raya. Itu istri saya. Alhamdulillah, ya, sampai saat ini nggak pegang uang. Ya gitu ya. Nanti ya, kalau suami sudah nikah, bantu suaminya untuk berbakti kepada orang tua. Ketika suami bisa merebut hati orang tua, maka ridhonya turun. Maka ketika anak itu diridhoi oleh orang tua, di dunia dia sulit untuk menjadi miskin. Dia terpaksa harus menjadi orang kaya. Dimiskin-miskinkan tidak bisa. Itu kalau sudah meraih ridho orang tua. Itu nanti seperti itu. Mudah-mudahan bisa mendapatkan ridho kedua orang tua. Amin Allahumma amin. Jadi saya bilang gitu. Kalau ingin kaya raya, tolong bantu saya untuk berbakti kepada orang tua saya. Kalau ridhonya turun, insya Allah dunia akhirat akan bahagia. Gimana ini? Wa syukran lah, id katsiran ma takunu hiya. Kenapa ya gini ya alasannya? Kenapa menantu perempuan itu harus siap mengalah kepada ibu mertua? Terkadang orang yang memilih dia sebagai menantu adalah ibu mertua tersebut. Ya, dulu kalian di keluarga ini kamu bukan siapa-siapa di sini. Yang memilih kamu berada di keluarga ini adalah saya, ibu mertua. Walaupun sekarang ada ketidakcocokan. Jadi kamu